Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pujinet. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang rincian pembuatan server mini dengan budget kurang lebih 300 sampai 400 ribuan. Ini cocok banget buat teman-teman RT RW net yang pengen punya server tapi budgetnya itu minim gitu kan. Oke, pertama-tama saya kasih tahu untuk rinciannya, yaitu pertama saya pakai kayu jati Belanda. Jadi bahannya kenapa saya pilih kayu, karena ketika nanti ada arus bocor atau ada lonjakan listrik, dia nggak nyamber kemana-mana, karena di sini kan alat elektronik semuanya nyala gitu kan. Ketika ininya pakai besi, takutnya ada yang bocor kabel segala macam, dia pasti bakal nyamber kemana-mana. Itu dia alasannya kenapa saya pilih kayu. Oke, untuk bahan kayunya yaitu kayu jati Belanda dengan ukuran 140 kali 100 cm kalau nggak salah. Itu dengan harganya kurang lebih 14.000 per satu biji. Saya beli 6. Jadi 14 biji. 14.000 kali berapa tadi, kali 6. Kurang lebih 84.000 untuk kayunya sendiri. Dan yang kedua, ini saya pilih yaitu ada duct kabel. Sebenarnya ada ya yang bawaan server itu apa sih namanya tuh, yang buat di server, teman-teman pasti paham lah ya. Tapi itu harganya lebih mahal dan itu bahannya juga besi juga, bagus juga. Tapi saya milih duct kabel dengan ukuran 45 kali 45. Ukurannya kurang lebih segini lubangnya, dia buat masukin kabel, jadi kelihatannya itu rapi gitu kan. Ini harganya kurang lebih 14.000 juga. Ukurannya 1,7 cm kalau nggak salah. Ini saya beli kurang lebih ada berapa ya, 4, kurang lebih 4, berarti 14.000 kali 4, 56 ya, 56.000. Dan yang kedua, ini ada namanya, saya lupa namanya, cuman waktu itu saya beli itu namanya tempat mikrotik gitu ya. Saya klik di Shopee itu namanya rak mikrotik, dan ini harganya 120.000. Tempatnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ini tuh tempat mikrotiknya ada 1, 2, ini belum saya lobangin, dan ini 3. Jadi satu rak mikrotik ini itu bisa nampung 3 mikrotik. Karena ini belum saya lobangin ya, yang lobangin baru ini sama yang ini ya guys. Pertama kayu, kedua dak kabel, ketiga yaitu rak mikrotik. Terus yang keempat, ini saya beli namanya siku besi ya. Teman-teman bisa lihat siku besi yang ini saya beli yang ukuran 14U. 14U dengan harganya kurang lebih berapa ya? Harganya kalau nggak salah itu 15.000 per satu batang ini teman-teman. Ini nyampe bawah, bisa teman-teman lihat. Satu batang siku besi ini itu 15.000, jadi 30.000 ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini bautnya, teman-teman bisa lihat di sini. Bautnya itu saya beli harganya 54.000, 45.000 apa 54.000 gitu ya. Itu isinya 50 pieces baut. Jadi satu dus itu isinya 50 baut. Ini buat ngebaut si rangkaian server ini teman-teman. Dan kalau ini sama, saya baut juga jadi di dalamnya ini saya lubangin dan saya baut untuk si dak kabelnya ini. Oke ya. Terus kabel-kabel, kalau kabel-kabel itu mah emang sudah ada. Jadi awalnya itu kan emang bukan pakai rak ya. Awalnya itu kan bukan pakai rak, cuman biasa aja gitu kan, di meja biasa aja gitu.
Nah, biar agak rapi saya bikin sendiri raknya pakai gergaji. Memang sih lebih lebih enak itu emang beli gitu, jadi udah siap gitu, tinggal make doang, tapi kurang puas buat modifikasinya, juga kurang enak gitu. Makanya kenapa saya beli bahan-bahannya dan saya bikin itu kayaknya lebih enak ya, lebih lebih puas sendiri, jadi lebih ngirit juga. Intinya sih lebih ke budget gitu kan. Dan yang keenam ini adalah pilok ya. Saya pakai pilok biasa yang warnanya dop, hitam dop. Itu satu piloknya atau cat warna gitu kan, cat semprot, itu harganya 18.000. Saya apa ya, beli 3 biji. Jadi total itu kurang lebih ada 293.000 gitu kan. 250.000 ditambah baut sekitar ya 340 ribuan lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mohon dikoreksi kalau salah ngitung ya kan. Ini dari bahan-bahan si servernya sendiri. Jadi ada si kayu, dak kabel, terus baut, baut besi siku, terus besi sikunya ya. Ini kan bahan-bahan dari pembuatan servernya. Kalau rak mikrotik mah ini ya masuk juga sih ke bahan-bahan server juga. Dan sebenarnya agak ribet juga pas pas pertama dari tempat biasa pindah ke server ini, karena semuanya kan harus dicabut-cabutin, harus dimati-matiin semua, dan kita colok-colokin lagi satu persatu. Intinya sebenarnya kalau teman-teman mau seperti ini buat teman-teman RT RW net ya, apalagi yang pemula gitu, harusnya sih di kabel-kabel sininya itu dikasih nama. Jadi biar pas pindah server atau ada pembersihan, pengen dibersihin kayak ini kan belum dibersihin, itu kotor banget kan, itu jadi nama-namanya ada gitu, jadi enak colok-coloknya, nggak bingung ini jalur mana, ini jalur mana gitu kan. Terus jalur utama yang buat ke server mana, yang buat ke OLT mana, itu sebenarnya kalau lebih enaknya itu dikasih nama atau kasih tanda. Oke, untuk rincian servernya sudah saya kasih. Kalau teman-teman pengen nanya ada yang kurang apa, nanti teman-teman bisa nanya di kolom komentar. Dan lanjut lagi untuk instalasi dari servernya. Jadi dari si apa namanya, internet utama masuk ke mikrotik ya, masuk ke mikrotik. Ini kabel yang ke switch hub. Tadinya di switch hubnya, kabel yang ke switch hub saya langsung konekin ke switch hub yang di bawah sini teman-teman. Cuman karena ada penambahan Mbps dan si switch hub ini cuman 10 sampai 100 Mbps, dia nggak connect, cuman agak lemot ya, karena kekuatan dia cuman 10 sampai 100 Mbps. Jadi ini saya tambahin lagi, yaitu switch hub yang gigabyte. Jadi dari si mikrotik ini masuk ke apa, switch hub yang gigabyte. Dan switch hub yang gigabyte ini saya apa sih namanya, saya sambung lagi ke switch hub yang enggak gigabyte, yang 10 sampai 100 ya. Di sini ada 1 2 3 4 kabel. Yang ini dari mikrotik ya, dari mikrotik, yang ini ke OLT, yang ini ke OLT, yang ini ke switch hub yang 10 sampai 100 Mbps. Dan yang dari ini yang ke OLT ini langsung ke OLT sini. Jadi rak server ini masih menggunakan ada beberapa HTB dan OLT. Jadi masih gabungan OLT sama HTB. Dan ini teman-teman bisa lihat HTB-nya masih ada yang nggak nyala ya, karena ini udah diganti sama ke OLT. Dan HTB yang masih nyala itu masih ke pelanggan-pelanggan, cuman satu HTB itu ada yang nampung kurang lebih ada yang 6 pelanggan, ada yang 4 pelanggan, ada yang 8 pelanggan. Nah, sistemnya itu saya pakai estafet. Nanti kedepannya mungkin mau diganti, jadi HTB-nya mau dihilangin.
Dan kalau dari sistem HTB ambilnya dari switch hub yang 10/100 Mbps. Cuman kalau dari OLT ngambilnya langsung ke switch hub yang gigabyte, teman-teman. Oke, lanjut ke bawah. Ini saya kasih kipas, dan perlu teman-teman ingat kipasnya ini itu dia nggak ke atas ya. Jadi dia tuh hisap. Jadi kipasnya itu hisap ke anginnya itu ke bawah buat ngademin si apa ini namanya SPF ya, apa sih namanya ya, pokoknya itu deh. Nah, di bawahnya lagi ada manajemen kabel buat ke pelanggan-pelanggan. Kalau dari OLT mah nggak ada yang kesini sebenarnya, dia langsung ke ODC. Dan di ini manajemen kabel ini buat ke yang HTB. Jadi dari si HTB sini ke kabel kuning ini masuk ke sini ya. Di belakangnya ini adalah kabel hitam yang keluar ini. Jadi kenapa harus disambung begini, Bang? Jadi kalau kabel hitam itu masuk ke sini kan dia ada kawatnya gitu kan. Jadi nggak lentur gitu, jadi kurang enak. Makanya saya pakai kabel yang kuning gitu. Jadi disambungnya nanti di luar gitu kan. Jadi yang keluar itu tetap yang hitam, yang di dalam yang kuning. Jadi dia bisa kemana-mana gitu ya. Oke, ini untuk switch hubnya yang 10/100 Mbps. Ini juga masih connect ya, tapi ada beberapa biji yang nggak connect dia. Kayak yang ini saya cabut-cabutin yang nggak connect. Ini yang mati ya. Yang mati itu ada 1 2 3, ada 3, 1 2 3. Jadi pas ya, 3 kabelan yang dari switch yang dari HTB nggak kepake atau HTB yang mati itu saya ini kabelnya cabut-cabutin, teman-teman. Dan untuk masalah kipas, ini satu yang buat SPF, satu lagi yang buat apa namanya itu yang di dalam, teman-teman bisa lihat sana, itu yang buat ngademin si OLT-nya ini. Sebenarnya OLT-nya ini juga ada kipasnya sendiri bagian belakang sana, cuman saya nggak bisa ngambil gambar, ribet karena kabel semua di sana ya. Di belakang sana kabel semua, jadi nggak saya ambil gambar, terlalu ribet buat ngambil gambarnya. Kipasnya ada 1 2, yang sana buat ngademin mesin, yang sini buat ngademin SPF. Oke, udah paham semua teman-teman ya. Jikalau teman-teman ada yang kurang paham, nanti teman-teman bisa nanya di kolom komentar. Oke, satu lagi untuk colokan di sebelah sana, itu yang putih-putih itu colokan listrik. Kalau boleh saya saran sama teman-teman, itu kabel yang utama dari si colokan listrik ini kalau bisa pakai kabel yang putih ya, yang putih yang gede seperti ini, teman-teman. Kenapa harus pakai kabel yang putih gede? Jadi si kabel utama itu kan dia ngangkat beban listrik agak lebih banyak, agak lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau pakai kabelnya yang enggak kurang gede atau yang kecil, takutnya nggak kuat ya, takutnya panas, bisa nyambernya kemana-mana. Jadi utamain pakai kabel utama itu yang gede, ukurannya 1,5 boleh, 2 kali 2,5 boleh, itu ukuran kabel. Mereknya terserah teman-teman mau mereknya apa aja. Ini switch hub gigabit, ini isinya 5 pot ya, masih ada 1 pot lagi di sana. Nah, nanti niatnya yang 1 pot itu yang kosong itu mau saya gunain buat ini kan pon ya, pon SPF itu kan baru dipakai 1, dan sini masih kosong 1. Nanti niatnya mau buat pakai yang ini. Jadi untuk manajemen si instalasi perkabelan itu sudah saya jelasin semuanya. Semoga teman-teman tahu, saya juga masih belajar juga. Dan jikalau teman-teman ada masukan atau bang enaknya gini-gini aja bang enaknya gini-gini aja bang, boleh nanti kita sharing sama-sama di kolom komentar enaknya kayak gimana ya.
Jujur saya juga masih belajar juga. Lebih enak gitu kan kalau kita sharing bareng-bareng, jadi ketemu apa sih namanya, dapat ide baru gitu. Oh lebih baik begini-begini gitu kan, lebih enak, nanti bisa dibicarain di kolom komentar. Dan untuk adaptor yang sebelah sebelah sana, teman-teman bisa lihat adaptor yang sebelah sana. Harusnya harusnya kalau untuk adaptor colokan itu jangan disatuin di dalam server sini. Ini saya salah setting sebenarnya. Kenapa? Kalau ada HTB mati atau rusak itu HTB-nya, itu buat kesana ngambilnya tuh susah, ribet ya, karena kabelnya kemana-mana. Jadi mau nggak mau cuman cabut terus langsung ganti adaptor yang baru. Enaknya sih kalau colokan-colokan di luar dari server, jadi kalau ada apa-apa HTB rusak atau pengen ganti adaptor, kita ngambilnya enak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua buat ngebersihinnya ya, ngebersihinnya itu juga agak ribet juga. Ke dalam sana kabel dalamnya juga kurang rapi juga di tengah-tengah sana, karena ya asal connect, asal install gitu kan. Emang sih ini saya sendiri yang install, yang ngonekin. Awalnya sih rapi, nggak begini, cuman ada yang rusak, ada yang penambahan colokan segala macam, jadi berantakan begini ya. Mungkin kedepannya nanti saya bakal rapihin lagi ya, jadi buat manajemen si kabelnya itu lebih enak gitu kan, nggak berantakan gitu. Terus kalau ada rusak-rusak lebih gampang gitu buat ngerapihin. Dan di teman-teman bisa kelihatan nggak ya di kamera ya, ini yang ini kipas. Ini kipas ada 1 2 3 4 kipas ini itu kotor banget kipasnya ya. Kipas ini buat ngangkat buat ngademin si HTB-nya teman-teman. Dan kipas itu juga posisinya hisap ya. Jadi kipas itu posisinya hisap, jadi anginnya itu dia ke atas, bukan ngipasin ke bawah, anginnya itu ke atas, jadi hisap si hawa panasnya gitu. Lebih enak emang sebenarnya pakai AC gitu kan, lebih enak pakai AC, jadi si suhu ruangan itu lebih stabil, lebih enak daripada pakai kipas begini ada 4. Ini yang repot banget itu buat ngebersihinnya sebenarnya. Kalau dari awal instalasinya udah rapi, enak ya, dipakein konektor kayak, kelihatan nggak ya di kamera ya, konektor kayak gini itu sebenarnya lebih enak kalau buat ngebersihin. Tinggal cabut, dipakein vakum gitu, tinggal disedot. Itu sebenarnya lebih enak, lebih simpel daripada instalasinya berantakan. Nanti kedepannya kipas mati, HTP mati segala macem, ngebersihinnya bakal lebih ribet teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Jikalau ada teman-teman yang pengen bertanya, silahkan bertanya. Mohon maaf sebelumnya, saya baru upload video lagi. Buat teman-teman yang nanya tentang HTB splitter, belum saya jawab satu persatu, nanti insya Allah saya jawab ya. Oke, ini satu lagi, ini suhu ya teman-teman ya. Saya ini ketinggalan lupa, ini suhu. Jadi buat ngebaca ini tinggi banget ya, 29,2. Ini harusnya nggak boleh segini nih. Harusnya ya di bawah 29 lah, entah 25 atau enggak 27 apa 26 ya. 29 ya masih terhitung adem, tapi agak panas juga lah. Ini suhunya ya, ini masuknya langsung ke adaptor, tapi untuk ngebaca suhunya saya taruh di tengah-tengah si HTB gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya.